Soft skill yang baru aku sadari saat ini, dimana aku berawal dari istilah guru terbaik adalah pengalaman. Tapi aku ingat sekali saat itu seorang pelawak ternama yaitu Calonto menambahkan bahwa pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain adalah guru terbaik gitu. Dari sana itu menjadi salah satu prinsip hidup aku juga. Jadi aku nggak bakal jatuh dari motor karena aku melihat beberapa orang yang jatuh dari motor. Sesimpel itu. Meskipun ketika jatuh pun gak akan separah itu gitu. Kita bakal bisa memitigasi hal tersebut. Aku ingat banget waktu itu baru belajar naik motor dan suatu saat jalan lagi kosong. Waktu itu malam, jadi aku naik motor sendiri, tapi bareng teman. Jadi aku naik motor dan ketika aku lagi kenceng, di sana gak kelihatan lubang gitu. Lubang sekecil apapun kalaupun kenceng bakal lumayan juga jatuh kan. Jadi aku nggak sengaja masuk ke lubang kecil itu ketika gas lagi tinggi. Jadi di sana aku jatuh, tapi jatuhnya tuh yang sesimpel kalaupun orang yang baru belajar itu jatuh, apalagi metik ya, katanya gitu. Kalaupun metik tuh jatuh tapi gasnya nggak dilepas gitu, malah ditekan gitu. Makanya kalaupun jatuh malah motornya terlempar jauh gitu. Tapi pada saat itu aku langsung melepaskan motornya langsung gitu. Ketika digas masuk lubang, wah ini udah bakal jatuh, aku lepasin langsung gitu. Dan temanku yang membarengi aku tuh dia juga bilang gitu, aneh cina jatuh tapi otomatis tanganmu dilepaskan gitu. Di sana aku mikir bahwa ya karena aku mau pelajari orang-orang ketika jatuh gitu, kebanyakan yang jatuh itu malah gak ngelepas gas, bahkan gak ngelepas motor gitu. Makanya apalagi itu motor orang ya. Makanya ketika masuk lubang ya udah aku lepasin dan itu benar-benar meminimalisir gitu. Dan aku nggak apa ya, nggak terlalu sakit gitu, hanya sebatas gores di kaki aja itu. Dan itu masih bisa melanjutkan naik motor sendirian juga gitu. Dari sana oh iya ya, ternyata soft skill ini bagus banget gitu kalau benar-benar kita menerapkan. Makanya aku tanya ChatGPT dan gak sengaja memunculkan istilah itu. Gak tahu ada istilahnya. Ternyata itu ada istilahnya, yaitu vicarious learning atau belajar dari pengalaman orang lain. Tapi kata ChatGPT ya, kata Gemini yang sedikit aku riset lagi di Google barusan, ternyata vicarious learning tuh gak berdiri sendiri. Ada empathic listening yang tadi aku bilang. Empathic itu bagaimana kita merasakan rasa kita yang belum pernah mengalamin untuk bisa mengalamin perasaan orang lain. Menurut aku gitu ya, simpelnya gitu. Dan kedua itu critical thinking, karena ya lo gak bisa nangkep pelajaran yang diceritain orang lain atau pengalaman orang lain tanpa kita berpikir bahwa oh kalau motor jatuh nih gas harus dilepas. Kalaupun gak berpikir kenapa di lock gak dilepas, itu kan gak nemu gitu. Tapi kalaupun berpikir kenapa dilepas, ya udah gak bakal kabur gas, gak bakal motornya jatuh jauh gitu. Dan kita pun bisa memitigasi gitu. Apalagi kalau rame kan, kalau digas terus bahkan menabrak motor lain atau kendaraan lain gitu. Itu critical thinking. Makanya ketiga elemen ini menurut aku sangat penting, yang aku gak sengaja menemukan itu di Gemini. Dan sedikit searching juga dari Google apa itu empathic listening, critical thinking, dan juga vicarious learning, yang aku baru menyadari aku punya soft skill itu deh. Kalaupun di latar belakangi selain menemukan istilahnya ya, tadi Cak Lontong pengalaman sendiri dan pengalaman orang adalah guru gitu. Tapi mungkin karena keterbatasan aku yang gak bisa mencoba hal lain, jadi aku memasukkan dulu ke dalam. Misalkan contoh motor, saat itu aku belum punya motor, tapi aku udah mempelajari bahwa gimana nih kalaupun gini, gimana kalau gitu, mesin kalau olinya habis gimana. Udah gitu, udah ditempel meskipun gak ditulis ya, tapi diingat. Itu pun apa ya, ketika kita dibutuhkan, misalkan bismillah aku punya motor nih,
punya motor dan lupa lagi, oh oli kering itu bakal gimana ya, setahu aku oli itu bakal kenapa gitu. Meskipun hanya sebatas itu di pikiran, tapi kita otomatis mencari tahu lebih gitu karena dasarnya udah ada. Dan itu mungkin pengalaman dari orang lain kan awalnya. Lalu ke critical thinking gitu. Nah, menarik ini, aku juga kaget melihat ini, dan kalian juga mungkin punya soft skill ini karena kita mungkin luruskan dulu soft skill ya. Yang aku ketahui soft skill itu keterampilan yang nggak bisa dipelajari secara nggak instan, kalau nggak salah, intinya nggak bisa dipelajari kalau nggak salah ya. Kalau hard skill kan kayak Microsoft Excel kan itu bisa dipelajari setiap orang. Dan kalau soft skill itu kayak harus ditumbuh dari awal gitu. Itu mungkin ya. Dan menyadari soft skill ini kayak awalnya karena aku orang yang suka mendengar cerita, atau lebih tepatnya orang yang susah untuk didengar orang lain dah. Jadi oke lah aku mendengarkan aja gitu. Karena beberapa kali coba untuk cerita, ada yang dipotong ataupun bahkan tololnya tuh ya nggak tolol juga sih, itu hak orang-orang. Tapi ada temen yang cerita kepada aku, tapi ketika aku cerita dia main HP, padahal aku fokus gitu mendengarkan cerita dia. Dari sana meskipun aku diiyahkan untuk bercerita, tapi responnya kayak main HP dan ya gitulah intinya. Makanya aku suka mendengarkan. Di sana mungkin mulai tumbuh empathic listening aku, dimana oh iya ya sakit jatuh dari motor tuh kena aspal gitu, bahkan aku belum ngerasain gitu, bahkan nggak ngerasain aja gitu, tapi ya aku tahu gitu. Entah itu caranya aku membandingkan, misalkan lukanya jadi terbuka, ya aku bandingkan dengan luka yang sama yang aku alami misalkan gitu. Kalaupun nggak ada perbandingan, aku udah merasa bahwa ada empati gitu, meskipun nggak sebanyak itulah intinya. Dan aku tanya kepada Gemini apa manfaat dari Ikacious Learning, dan aku validasi bahwa ini benar gitu. Jadi meskipun dari Gemini, aku juga validasi dulu apakah benar gitu. Dan yang pertama, ini mencuri start tanpa harus jatuh, menarik banget gitu. Yang pertama itu karena gimana ya sesimpel tadi pengalaman motor aja, naik motor, kalaupun beda gitu ketika orang yang melihat dulu observasi bahwa motor itu gini dan orang yang langsung belajar motor gitu. Kupling nih harus dilepas setelah apa gitu. Kalaupun dari nol kan agak beda, tapi kalaupun udah tahu kupling itu dilepas pelan-pelan misalkan, meskipun baru belajar keduanya, tapi dia udah ada gambaran gitu. Makanya mencuri start tanpa harus jatuh itu ya menurut aku cukup relate, meskipun di beberapa ya, karena ada beberapa pengalaman yang aku rasakan itu bukan dari aku gitu. Jadi kalaupun misalkan lah kita berbicara mobil, itu bukan dari aku ya, kayak nggak paham tentang permobilan, meskipun aku melihat orang lain istilah-istilah mobil orang lain, ya itu akan hanya sebatas tahu aja gitu, nggak bisa sampai jauh karena itu bukan kesukaan ataupun bidang aku gitu. Jadi yang pertama mencuri start tanpa harus jatuh tuh ya karena lo pengalamannya dari orang lain yang udah jatuh, lo nggak harus ngalamin jatuhnya lagi gitu ya. Meskipun praktiknya kadang misalkan jalan A tuh jatuh, kita coba jalan B, tapi B belum tentu kita nggak jatuh juga kan, tapi setidaknya kita nggak melewati jalan A yang sama yang udah dilewati orang lain. Setidaknya kita gagal, tapi gagal yang beda gitu, tapi kita bisa mensortir 1, 2 gagal, yang ketiga gagal, misalkan yang keempat gagal, oh ini ada 5 cara nih, yang 5 pasti berhasil dong gitu. Kita bisa mendiskualifikasi cara-cara yang gagal, setidaknya itu, seminimal itu. Yang kedua, ada seni mengamati tanpa menghakimi. Nah, kalau ini seni mengamati itu tumbuhnya dari orang-orang yang nggak pernah bercerita dan susah untuk cerita gitu. Gak tahu mau cerita ke siapa gitu. Adapun orang yang bisa bercerita kadang nggak nyaman juga karena yang diceritain malah gimana gitu.
malah main HP ataupun sejenisnya gitulah. Intinya awalnya dari mengamati sih, dan ini relate banget menurut gue karena gue damai dengan oke lah gue gak bisa cerita, tapi setidaknya gue punya pengalaman orang lain yang bisa gue ambil gitu ya. Sedangkan orang itu tidak bisa mengambil pengalaman gue sendiri gitu. Sesimpel itu. Jadi gue damai tanpa bisa bercerita karena dengan mendengarkan kita bisa mempunyai pengalaman orang lain yang kita tidak perlu jatuh dulu untuk mendapatkan pengalaman itu. Seperti itu. Lanjut ke 3. Ini menarik juga sih, mengunduh SOP hidup dari orang lain. Ini Gemini itu pasti istilahnya kayak apa ya, membingungkan, tapi ya gitu. Dari cerita tadi kita bisa istilahnya itu yang mendonut pengalaman orang lain gitu. Bagaimana cara membedakan pengalaman yang baik ataupun yang buruk itu nanti, tapi setidaknya kita bisa mengunduh dulu gitu. Dengan cara unduhan itu ya mendengarkan orang lain, mengamati orang lain. Itu bisa jadi awal kelebihan kita gitu. Yang keempat, empati sebagai alat navigasi. Ini jujur aku agak bingung sih. Karena empati yang tadi aku bilang tuh kayak kita bisa merasakan hal yang tidak bisa kita rasakan ya. Jadi sesimpelnya mungkin ketika kita belum merasakan hal yang harus kita rasakan, padahal kita nggak ngalamin gitu, karena itu dari pengalaman orang lain. Misalkan kita contohnya jatuh motor lagi, kita nggak perlu jatuh motor dulu dong untuk merasakan bahwa jatuh dari motor itu sakit. Karena ada empati, jadi ada navigasi, mungkin jadi ada arahan. Oh, jatuh itu kurang baik lah gitu dah. Jadi sakitnya nggak perlu kita alamin aja, tapi cukup kita menjadi hati-hati, kita menjadi pakai helm gitu, ataupun kecepatan kita berkurang, ataupun ekstra hati-hati gitulah intinya dari pengalaman jatuhnya orang lain. Itu bisa jadi navigasi kita gitu. Mungkin seperti itu ya, tapi ini cukup relate juga gitu untuk aku yang baru menyadari skill ini gitu. Karena jujur sebelum ke poin 5, contohnya keluarga dekat aja, teman-teman yang aku omongkan bahwa kamu jangan gini deh karena aku udah ngalamin, sebabnya bakal kurang baik gitu. Tapi karena dia nggak ada empati ataupun nggak mengalami hal tersebut, ya dia ngelakuin dulu itu gitu, baru dia ngerasain gitu. Sesimpel itu. Jadi meskipun ya ada hokinya sih, kayak kamu jangan ke jalan sana gitu, jangan lewat jalan sana karena ada polisi misalkan. Karena kan mungkin motornya bodong ataupun seperti apalah. Tapi ketika dia lewat jalan sana, polisinya mungkin nggak ada ataupun nggak jadi ditilang lah istilahnya. Meskipun ada hoki-hokian seperti itu ya, tapi setidaknya gue yakin ketika dia tahu bahwa di jalan itu ada polisi, terus dia lewat sana, dia pasti hati-hati gitu. Dia pasti lebih hati-hati, entah itu dengan pakai helm ataupun ganti motor dengan yang nggak bodong gitu. Simpel itu, karena dia tahu ada polisi gitu. Tapi kalaupun orang yang nggak bisa belajar dari pengalaman orang lain, ya alah, cuman polisi loh, ya diterobos aja gitu tanpa hati-hati. Seperti itu. Makanya aku menyadari bahwa soft skill ini cukup penting gitu. Lanjut ke nomor 5, membangun perpustakaan kegagalan. Ini secara tidak langsung aku praktekkan, dan meskipun agak lupa-lupa, tapi contoh mungkin kita memberi pesan atau chat kepada dosen. Misalkan teman kita di chatnya itu di jam 8 pagi misalkan, dan itu nggak dibalas gitu. Bodoh dong kalau aku harus juga chat jam 8 juga sama dan berharap membalas gitu kan, bodoh kan. Tapi ketika ada tempat kegagalan orang lain di kita, oh dia gagal nih jam 8 gak dibalas oleh dosen, ya udah, mungkin kita bisa mencoba jam 9, jam 10, jam 11. Kalaupun kita jam 10 juga gak dibalas, berarti jam 8, jam 10 ini udah gak bisa chat nih. Setidaknya
tadi mendiskualifikasi kesempatan yang nol ataupun gagal sampai jam 11 12 gitu dicoba, dan gue yakin kan dibalas gitu. Meskipun jam 8 juga dibalas ya mungkin hari itu aja gitu ya, tapi ya itulah intinya, nggak mungkin dong kita chat lagi jam 8 kalau kita udah tahu chat kita kagak akan dibalas seperti itu. Jadi dengan kita tahu beberapa kegagalan orang lain, kita bisa mengartikan kesimpulan dan sebagai langkah kita juga kalau mau melakukan hal yang serupa dan tapi lebih baik gitu. Yang keenam tuh ada filter informasi, karena mungkin dari 3 skill tadi kayaknya memfilter informasi itu kurang gitu, kecuali dengan critical thinking tadi, karena salah satu fungsi critical thinking itu yaitu kayaknya memfilter informasi, karena ya pengalaman buruk tuh ya kayak nggak harus diterus semua. Kayak misalkan kamu kalau nembak cewek itu harus dalam tanda kutip secara paksa gitu ya. Ya itu nggak perlu dituruti gitu, nggak perlu lo jadikan acuan. Oh kalau mau diterima harus memaksa dalam tanda kutip ya. Enggak juga kan itu buruk ya. Jadi dengan critical thinking itu bisa memfilter hal tersebut gitu. Meskipun kan kita kayak pengalaman itu bisa membawa kita ke keberhasilan lebih cepat ya kalau menurut aku, karena kegagalan minimal satu udah disortir dan diskualifikasi. Cara kegagalan itu udah diskualifikasi. Jadi dengan pengalaman orang lain otomatis kita pengen berhasil dong. Tapi ketika contoh barusan dengan berhasilnya dengan cara yang kurang baik, ya buat apa juga gitu. Konsekuensinya juga yakin bakal jadi efek domino juga gitu. Makanya dengan critical thinking ketiga itu ini bisa jadi memfilter pengalaman orang lain juga. Kayak misalkan ya, ini emang buruk sih contohnya, lebih simpel lagi. Jangan gak jadilah, gitulah intinya kalaupun pengalaman orang lain berhasil tapi dengan cara yang kurang baik ya buat apa diturutin gitu. Kita harus cari lagi cara yang lain dan juga berhasil gitu. Nah ini nih sih yang menarik nih, ada poin yang ketujuh dari Gemini dan aku baca-baca juga kayaknya enggak deh gitu. Tapi setelah ditelisik tuh kayak beberapa kali aku ngalamin hal tersebut dan aku nggak tahu alasannya kenapa gitu. Sesimpel gimana ya, mungkin ini contoh yang kayak itu mah kebetulan sih, tapi apa ya, waktu nonton bola waktu itu aku kayak celetuk aja dengan temen. Ini ada temen aku bisa jadi saksi. Aku bilang bahwa ini bakal seri lalu lanjut ke adu penalti, dan pemain dukungan kita, katakanlah dukungan kita A, pemain A bakal gak masuk satu. Ini sangat detail loh, aku juga kaget gitu. Pemain A, tim favorit kita itu bakal gak masuk satu orang, lalu tim musuh bakal gak masuk 2 orang, dan kita bakal menang gitu. Singkat cerita terjadilah seri dan benar-benar adu penalti. Jujur aku sedikit deg-degan gitu, padahal itu tebak-tebakan aku aja, tapi kayak menantang aku harus benar, tapi ya cukup deg-degan gitu. Pada saat itu ya benar gitu, meskipun ada tim kita yang 2 nggak ada chance gagal 2 pemain, tapi ketika satu pemain gagal itu diulang karena kipernya maju atau entah gimana, intinya penaltinya diulang dan masuk. Otomatis yang gak masuk jadi 1 orang dong, dan tim musuh juga 2 orang bener gak masuk dan kita menang gitu. Di sana lah temen aku langsung kaget gitu. Aku pun juga sendiri sebenarnya juga kaget, tapi ya mungkin karena kalaupun udah ketemu ini kayaknya aku bisa menjelaskan bahwa aku ada skill ini gitu loh. Sombongnya gitu, tapi kayaknya masuk gitu karena dari critical thinking, dari pengalaman, dan juga tadi satu lagi apa sih, critical thinking, pengalaman, dan juga empathic listening gitu, merasakan
mungkin ya empati listeningnya aku merasakan bahwa penaltian itu ya deg-degan gitu. Critical thinkingnya bahwa nah ini juga aku nggak pikir sih, tapi intinya karena mungkin aku juga melihat permainan tim kita ataupun dari observasi, aku bisa langsung celetuk dengan itu gitu. Dan itu benar. Jadi yang ketujuh itu intuisi, suara yang lahir dari cerita orang lain. Terkadang kita punya firasat buruk tentang sesuatu, bisa jadi itu bukan mistis, tapi dari hasil banyaknya cerita orang lain. Jadi ketika banyaknya cerita dan ketika nemu benang merahnya, di sanalah kita kayak ada intuisi gitu. Benang merah dari cerita-cerita banyak orang lain yang kita olah dan kita gak sadar kita mengolahnya itu gitu, dalam di bawah sadar kita gitu. Jadi cukup baik itu ada sebuah intuisi gitu. Jadi yang ke-8, lanjut ke yang ke-8, bertanya dengan tepat, teknik. Nah ini juga aku udah menyadari bahwa bodoh gak apa-apa, tapi kamu harus benar-benar bisa bertanya apa yang menjadikan kamu bodoh gitu. Kalau dalam Sunda tuh ada namanya bodoh kata toloyo, ada bodoh apa gitu, intinya yang bodoh tuh ya udah nggak tanya, nggak berusaha. Tapi ada bodoh yang dia terus bertanya kenapa ini, kenapa itu. Karena nah itu aku masuk ke bodoh yang suka tanya-tanya dan tahu bagaimana cara kita bertanya dan berharap jawabannya itu gitu. Bagaimana cara kita bertanya pada orang lain supaya mereka mau menceritakan apa yang kita butuhkan gitu. Karena kalaupun kita gak bisa bercerita, tapi ketika kita bisa mengontrol apa yang mau diceritakan orang itu seru banget gitu. Meskipun dia awalnya kita nggak mau mendengarkan cerita orang ini, tapi karena kita berhasil membelokkan cerita yang pengen kita dengar, itu bakal jadi menarik gitu. Makanya bertanya dengan baik, dan skill bertanya itu harus diasah gitu. Bagaimana sesimpel kalau kita bertanya kepada dosen deh di chat gitu, ada yang chatnya dibalas, ada yang enggak. Itu salah satu faktornya, selain karena sibuk ataupun hal lain gitu, salah satu faktornya ya bentuk chat kita seperti apa gitu. Kalau bertele-tele ya gimana, kalau panjang harus gimana, kalau terlalu pendek gimana, kalau pada intinya gimana. Itu kan skill bertanya gitu. Dan gimana itu menamakan ini teknik menggali daging. Karena ya itu, kalaupun kita bosan mendengar cerita orang lain, kita belokkan apa yang pengen kita dengar dari orang itu. Dan dengan skill ini, udah poin ke-9, karena belajar dari pengalaman orang lain, otomatis ada sebuah luka yang tidak bisa kita wariskan. Menghindari luka warisan, karena istilahnya luka warisan tuh banyak banget gitu. Ada di sebuah reel gitu, ada analogi yang ketika dari keturunan ke-7, misalkan orang tua dari ke-7, apa itu namanya lah intinya. Jadi orang tua kita, punya orang tua lagi ke-7, dia menjatuhkan air kotor ke gelasnya, dan kotor itu pasti luka gitu, yang diteruskan sampai ke anak. Tapi berhenti di kita yang tidak menaruhkan luka itu ataupun air itu. Entah itu kita mendamaikan kepada kita, ataupun kita analoginya membuang air kotor itu. Dengan salah satu skillnya yaitu belajar dari pengalaman. Karena misalkan orang tua kita mempelajari ataupun memberi pelajaran kepada anak kita, yang anak kita itu adalah kita sendiri, misalkan orang tua kita, bahwa pelajaran yang diberi orang tua tentang ini nih kayaknya kurang baik deh buat aku gitu, kayaknya kurang baik untuk diterapkan ke anak aku gitu, karena gini. Di sana kan kita belajar dari pengalaman, lalu empati, bukan empati, itu udah dirasakan dari sendiri gitu. Lalu dari critical thinking yang kita sendiri memikirkan bahwa itu kurang baik gitu. Makanya ketika itu orang tua, kalaupun hasilnya baik gitu, misalkan karena didikan yang anggap kita salah itu, yang dianggap sama kita salah didikan itu, tapi menghasilkan kita gitu yang
berpikir, tapi karena caranya salah ya mungkin ada cara lain gitu untuk bisa membuat anak itu mempunyai otak untuk berpikir tapi dengan cara yang lebih baik. Makanya dengan kita mempelajari hal itu bisa mencegah atau menghindari luka warisan gitu. Sampai di kita aja gitu, cukup anak kita, cucu kita nggak perlu luka warisan gitu. Banyak luka yang harus dicoba aja gitu. aduh. Dan itu aku setuju sih kalau itu salah satunya untuk mencoba luka. Ada istilah jangan jatuh di lubang yang sama, masih ada lubang yang harus dicoba. Itu kayak itu mungkin konyol tapi itu membesar chance kita berhasil gitu, karena lubang yang kita jatuhi itu pasti kita sebut gagal lah. Ada lubang lain yang harus dicoba, dan dicoba itu ada kemungkinan gagalnya berkurang karena ada satu lubang yang udah kita coba, atau itu pun dari pengalaman orang lain, dan kita mencoba lubang baru dengan kesempatan berhasil yang lebih besar dari kegagalan gitu. Makanya ada luka lain yang harus dicoba. Dan terakhir, karena aku mintanya 10 dari Gemini dan itu sudah cukup, udah setengah jam. Yang terakhir, menjadi pengamat yang aktif observer. Bedanya orang yang cuma dengar gosip dengan orang yang belajar. Mengubah obrolan tongkrongan atau cerita sedih teman menjadi case study yang bernilai jutaan rupiah bagi perkembangan karir kamu. Itu kata Gemini ya. Itu kayak masih kok larinya ke uang gitu, tapi ya karena pengamat yang baik itu bisa jadi, aku yakin deh kayak penulis itu belajar dari pengalaman orang lain dah kebanyakan. Meskipun ya aku observasi diri aku sendiri aja ya ke para penulis, walaupun awalnya dari pengalaman pribadi lalu dicocokkan dengan yang lain, tapi aku yakin ada dari pengalaman orang lain juga gitu yang mungkin diakulturasi, disatukan gitu dengan pengalaman dirinya sendiri. Dan aku yakin itu dari pengalaman orang lain gitu, karena dia menjadi pengamat yang baik. Makanya skill ini bagus sekali gitu buat kalian yang aku harus cerita ke siapa, harus cerita. Ya jangan cerita aja gitu, jadi pendengar aja, tapi pendengar yang bukan pendengar gosip aja, tapi dengan belajar juga gitu. Itu sih yang kemarin aku tulis 14 Januari sih, tapi ini harus aku podcastin sih biar lebih ingat. Jadi sekarang aku podcastin ya. Itu dari skill belajar dari pengalaman orang, atau dalam istilahnya vicarious learning, belajar dari pengalaman orang lain. Itu semoga kalian selalu bahagia.